Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi, mahasiswa S3 di University of Edinburgh, United Kingdom, dengan research interest di white collar crime. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang dapat jadi bahan pertimbangan buat pemerintah, khususnya KPK, dalam menyusun mitigasi korupsi. Pandangan ini juga dapat men-trigger penelitian akademik dari sisi teori di kajian psikologis. Pesan saya adalah korupsi di Indonesia bukanlah persoalan yang sederhana. Apalagi pandangan kita kurang nih dalam memahami apa itu korupsi. Setelah mengikuti series webinar yang dilakukan oleh KPK dan tim penyuluhan anti korupsi KPK, ada beberapa hal yang memaksa saya untuk berkomentar. Tim pencegahan KPK selalu menggaungkan pendidikan anti korupsi yang katanya hal ini untuk menimbulkan rasa enggan untuk tidak melakukan korupsi. Selain itu, ada di antara kita yang menyodorkan pendekatan keagamaan, misalnya meningkatkan kesadaran diri kalau korupsi adalah perbuatan dosa dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika persepsinya demikian, kita perlu lagi tingkatkan diskusi kita tentang karakteristik korupsi. Saya tidak mengatakan dua pendekatan itu, pendidikan anti korupsi dan pendekatan keagamaan, tidak efektif. Hanya saja itu semua tidak tepat untuk kasus di Indonesia. Ketika membahas korupsi, mitigasi korupsi, yang pertama kali harus dipikirkan satu, bedakan korupsi dengan bentuk jenis kejahatan lainnya. Dua, bedakan corrupt cultures sama non-corrupt cultures. Persoalan korupsi di Indonesia bukanlah persoalan yang sifatnya insidental dan parsial, melainkan well-organized dan well-narrated yang melibatkan banyak partisipan. Sehingga orang yang awalnya tidak ada keinginan untuk terlibat, pasti akan terlibat. Hal itu bisa disebabkan karena terpaksa atau adanya rasionalisasi dalam dirinya kalau dirinya adalah bagian dari kelompok atau organisasi tersebut. Pendekatan ini dapat diperdalam lagi di conceptualizations of obedient to authority dan social identity theory. Persoalan enggan atau tidak enggan melakukan kejahatan atau crimes itu lebih tepatnya di konteks violence crime. Apa itu violence crime? Yaitu kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur kekerasan, misalnya antisocial behaviors. Jadi pemahaman-pemahaman apa yang disodorkan KPK enggan atau tidak enggan itu tidak tepat jika di konteksnya korupsi. Contoh misalkan memberikan edukasi kepada pelajar mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini cukup efektif untuk mengontrol tindakan para pelajar untuk tidak melakukan tawuran misalnya. Namun jika pemahaman ini dikaitkan dengan bentuk kejahatan korupsi yang posisinya apalagi corrupt cultures atau corrupt pro-organizational behavior, maka pendekatan semacam ini tidak memberikan arti apa-apa. Kalaupun di antara kita nih masih ngotot, katakanlah seperti itu, memiliki pemahaman kedua pendekatan itu berpengaruh, saya jamin itu konteksnya hanya di lingkup petty corruption atau korupsi kecil-kecil. Misalnya menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pertanyaannya adalah, lantas bagaimana untuk kasus kejahatan kerah putih seperti kasus Pak Joko Chandra dan Harun Masiku? Jadi, untuk mencegah korupsi di Indonesia, tidak sederhana memikirkan enggan atau tidak enggan untuk melakukan itu. Demikian komentar saya. Jika tertarik diskusi lebih lanjut, silahkan diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.